bulan yang diturunkan nafahat, yang diturunkan rahmat, yang diturunkan sakinah di dalam perkumpulan-perkumpulan yang seumpama ini. Di dalam perkumpulan-perkumpulan ini Allah kucurkan kepada kita sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majalasa qaumun, tidaklah sekelompok orang berduduk berkumpul yadkurunallah, mereka berzikir kepada Allah, illa kecuali huffaz alaihimul malaikah. Ini kalau kita duduk kumpul begini kemudian berzikir sama Allah, dari tadi kita zikir apa enggak kira-kira? Zikir enggak? Zikir lah, ada baca sholawatnya, betul? Betul? Ada ngingetin haram-haramnya, haram halalnya, betul? Itu semua zikir. Kalau kita ngumpul zikir, apa kata Nabi? Huffaz alaihimul malaikah. Ini dikelilingi sama malaikat. Malaikatnya ngapain? Minta ampun buat kita yang duduk di majelis ini. Semuanya yang duduk dimintain ampun. Ya Allah, ampunin fulan. Ya Allah, ampunin fulan. Ya Allah, ampunin fulan. Dan apa? Selanjutnya nggak sampai di situ. Wa nazalat alaihimus sakinah. Kalau orang duduk begini berzikir kepada Allah, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di hati kita. Utangnya lupa semuanya, betul. Saking tenangnya kalau di pengajian itu gampang tidur, saking tenangnya itu. Paling gampang tidur kalau ngaji, bener nggak, Bu? Gua tanya sama bapak-bapak kalau udah masuk hari Jumat khatib udah mulai assalamualaikum. Iya dong. Paling gampang tidurnya kalau dan yang paling luar biasa, wa dzakarallahu fi man 'indah. Allah menyebutkan nama-nama kita di langit kepada makhluk-makhluk yang ada di langit, kepada makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama itu disebutin, nama-nama Bapak disebutin karena duduk di majelis ini Allah bangga sama kita. Coba tanya, ente Bapak Presiden lagi ceramah, lagi apa? Ceramah. Pidato. Lagi apa? Pidato. Tiba-tiba disebut Bapak Fulan, namanya disebut sama Presiden, senang apa enggak kira-kira? Jujur, senang apa enggak kira-kira? Namanya disebut sama Bapak Gubernur, senang apa enggak kira-kira? Dan nama ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang duduk pada siang hari ini semuanya disebut sama Allah, sama makhluk-makhluk yang di sisi Allah Subhanahu. Kalau udah nama kita disebut sama presiden, kira-kira pulang bawa oleh-oleh nggak kira-kira? Disebut presiden pulang bawa oleh-oleh nggak? Disebut gubernur pulang bawa oleh-oleh nggak? Disebut bupati pulang bawa oleh-oleh nggak? Bawa. Bagaimana kalau yang nyebut kita Allah? Mungkin nggak pulangnya kita sia-sia? Nggak mungkin. Yang nyebut Allah, pencipta segala sesuatu, pengatur segala sesuatu, nyebut nama kita, panggil kita, pasti kita pulang dari tempat ini. Apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Makanya kalau lihat ada majelis ilmu dimanapun, siapapun datang dan dekati majelis ilmu tersebut agar kita dapat fadilah dan anugerah dari Allah Subhanahu. Karena ini agama kita ini agama yang basicnya adalah ilmu. Kalau tanpa majelis ilmu gimana kita dapat ilmu? Kira-kira betul apa betul? Betul apa betul? Nah kalau orang nggak mau datang ke majelis ilmu, ya la khaira fi. Orang nggak mau datang ke majelismu, nggak ada kebaikan di orang tersebut. Karena orang yang keluar dari ilmu. Man kharaja fi talabil ilm. Barang siapa orang yang keluar di dalam mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Maka dia dicatat orang yang lagi perang di jalannya Allah sampai pulang. Maka ketika orang keluar buat cari ilmu, di jalan ketemu sama Israel,
Di jalan ketemu sama kaum Israel. Kerjanya ngapain? Sabut. Di jalan meninggal, maka dia dipastikan matinya senang apa senang? Senang apa senang? Berarti doa dong kita mati bareng-bareng. Gak ada orang baik kecuali senang sama ilmu. Gak ada orang jelek kecuali gak senang sama ilmu. Udah. Jangan kita sekarang muncul hari ini begini. Oh, jangan dengerin Kiai Fulan. Kenapa? Sesat. Jangan dengerin Kiai Fulan. Kenapa? Radikal. Jangan dengerin Kiai Fulan. Kenapa? Gak bener. Tapi belum pernah kita dengerin. Betul apa betul? Betul apa betul? Sekarang kan begitu. Asal kritik pemerintah dikit dibilang radikal. Ada apa ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Padahal kita negara ada kopi. Sampai nggak ngeliat bu kopinya datangnya kapan, hebat di sini. Yang boleh dong kita mengemukakan pendapat bebas, namanya negeri demo. Yang penting tidak menghina dan melecehkan atau merendahkan. Namanya berpendapat silakan aja. Kalau ada orang ngomong Umar itu nggak benar, wajar. Tapi begitu itu ngomong Umar nggak benar, nanti mesti kasih tahu di mana nggak benarnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan sembarangan ngomong orang nggak benar tapi nggak ngasih tahu di mana nggak benarnya. Ini kan sekarang banyak yang begitu. Mudah-mudahan yang di sini nggak begitu, amin. Amin. Ya Rabbal. Kita juga ngumpul pada hari ini tidak lain dan tidak bukan untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad. Di bulan Rajab ini ada dua kejadian besar. Selain kejadian Isra dan Mi'raj, ada juga kejadian Perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang dihadiri oleh Nabi dan melawan bangsa Romawi. Romawi ini gayanya selangit, nantang-nantang Nabi. Begitu Nabi datang ke tempat yang namanya Tabuk, sampai sono orang Romawinya nyerah bu. Nabi nggak angkat senjata sedikit pun udah nyerah. Alhamdulillah. Maka ada dua kejadian yang luar biasa. Sebelum perang Tabuk juga, perang Tabuk ini disebut juga dengan perang Usrah. Apa itu Usrah? Perang yang terjadi di masa yang sangat sulit. Waktu perang itu panasnya luar biasa, kesulitannya luar biasa. Nabi ngajakin para sahabat terang-terangan, ayo kita datang, yaitu ke negeri Tabuk, kita serang orang-orang Romawi yang telah membunuh para beberapa sahabat dan menaklukkan beberapa kabilah-kabilah Islam dan berbuat kezaliman di sana dan mencaci maki daripada Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga Nabi kita Sayyiduna Muhammad ajak semuanya untuk datang. Nantang-nantang, yuk kita datangin, yuk kita samperin. Pasukan Romawinya 40.000, pasukan Nabi nggak nyampe 10.000 Pak. Tapi mereka baru ketemu udah kalah. Alhamdulillah.